يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah kepada kita bersama. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan salat tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan hingga minggu terakhir. Kalau kita pahami, ada satu hal yang istimewa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kemudian sering kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebutkan dalam satu surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam surat ini kita diberitahukan ada satu informasi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi ketika anzalnahu, ketika kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi terkait dengan waktu yang lebih spesifik ya, dari surat ini belum kita ketahui. Maka selanjutnya, agar kemudian kita ketahui waktu yang spesifik tentang malam Lailatul Qadar ya, maka kita cari ya waktu di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Maka dalam surah Al-Baqarah 183 ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dalam surah ini kita mendapatkan informasi kedua, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, yakni ketika di bulan Ramadan. Nah, tapi lagi-lagi informasi ini belum cukup spesifik. Pertama, di waktu Al-Quran diturunkan. Kedua, di bulan Ramadan. Tetapi kemudian kapan? Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan, taharau Lailatul Qadar fil witir minal asril awahiri minal Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam ganjil fil witir dari bulan Ramadan. Nah, dari surah Al-Qadar, surah Al-Baqarah dan juga hadis ini, maka kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar bisa didapatkan di 10 hari terakhir di malam ganjil. Nah, di hadis lainnya lebih spesifik lagi. Kalau tadi hanya 10 hari terakhir Ramadan, hanya di malam ganjil. Kemudian diperkuat lagi ya. Tamisuha fil asril awahiri minar Ramadan tasi'atin tabaqa wa sabi'atin tabaqa wa khamisatin tabaqa. Jadi carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tasi'atin tabaqa, di 9 hari tersisa, sabi'atin tabaqa, di 7 hari tersisa, dan khamisatin tabaqa. Nah, kalau seandainya bulan Ramadan itu kita hitung dengan 30 hari ya, maka tasi'atin tabaqanya di hari 21 Ramadan. Nah, ketika sabi'atin tabaqanya, maka di malam 23. Nah, ketika di khamisatin tabaqanya, Lailatul Qadar bisa ditemui di hari ke-25. Ini kalau hitungannya 30 hari, kalau 29 disesuaikan saja. Nah, kita sering kali membicarakan malam Lailatul Qadar ya. Kita harus mendapatkannya ya. Akan sangat beruntung seorang muslim ya, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kadang-kala kita kurang tahu apa keistimewaannya dari malam Lailatul Qadar.
Taunya kata ustaz, taunya kata buku. Nah, di surat Al-Qadar, ya, di surah yang sama dijelaskan bahwasanya lebih baik, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Di surah yang sama dijelaskan 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ini masih sangat abstrak. Ya. Maka saya coba sampaikan ke jamaah sekalian satu data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019. Nah, data ini mengatakan harapan hidup atau usia dari seorang manusia laki-laki itu rata-rata 69 tahun. Itu laki-laki. Dan sedangkan perempuan itu rata-rata, ya, 74 tahun. Ini berdasarkan Badan Pusat Statistik 2019. Ya. Ini ada hitung-hitungannya, ilmiah. Nah, ketika kita kaitkan dengan kebaikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita coba berhitung. 1000 bulan, ya. Kita analogikan 1 tahun 12 bulan. Maka 1000 bulan kita bagi 12. 1000 bulan. Kita hitung, ya, keluarlah satu angka, yaitu 83 tahun, ya, dengan koma-koma di belakangnya. Nah, maka dengan penjelasan ayat kemudian diperkuat dengan data ilmiah dari Badan Pusat Statistik, maka bisa kita pahami bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seumur hidup kita. Kenapa? Karena laki-laki hanya 69 tahun, perempuan 74 tahun. Sedangkan kebaikan dari Lailatul Qadar adalah 83 tahun. Ini kalau kita coba berpikir ilmiah. Nah, kita sudah dapatkan waktunya. Kita sudah dapatkan motivasi dengan cara tahu keistimewaan dari Lailatul Qadar. Nah, kita sudah dapatkan waktunya. Lalu apa? Kita sudah dapatkan. Lalu kegiatan apa yang sekiranya bisa kita lakukan selama proses pencarian malam Lailatul Qadar? Kalau anak muda kadangkala dahulu sebelum pandemi, ya, iktikaf, tapi di warung kopi. Ya. Yang penting bermalam, ya, niatnya mungkin lillahi ta'ala, tapi casingnya berbeda. Kan namanya anak muda, ya, pemahamannya mungkin agak unik. Nah, yang orang tua, bapak dan ibu sekalian, mungkin di masjid. Itu kita bilang sebelum pandemi. Nah, tapi karena kita orang muslim sudah ada tuntunannya, ya, maka kita kembalikan kepada Nabi, ya, kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 hadis, ya, sampaikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yajtahidu fil asril awahiri ma la yajtahidu fi khairi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sangat bersungguh-sungguh dalam segala hal. Ya, tentu dalam konteks ini beribadah. Ya. Kita bayangkan saja Nabi Muhammad yang sehari-harinya saja sudah sangat bersungguh-sungguh. Ya. Lalu bagaimana, ya, ketika di bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan dijtahidu lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka kita tidak bisa bayangkan, ya, bagaimana dulu ilustrasi salat tahajudnya Nabi itu sampai kemudian membekas, ya, di kakinya. Nah, yang kedua, ya, hadis sama Bukhari dan Muslim, ya, idza dakhalal ashru, ketika masuk di 10 hari terakhir Ramadan, ya, satu mi'zaruhu, ya, kencangkan sabuk. Maksudnya apa? Bisa banyak makna. Ya. Satu mi'zaruhu, kencangkan sabuk. Bisa menahan hasrat seksual, ya, agar lupa duniawi, fokus ibadah saja, atau bisa mengurangi porsi makan biar tenaganya bisa dialokasikan untuk beribadah. Kalau terlalu kenyang, ngantuk, lemas. Saddum mi'zaruh. Nah, yang kedua, wahya lailah, hidupkan malam. Ya.
Sekarang mungkin tarawih ya. Lalu kemudian 10 hari terakhir Ramadan ditambah lagi dengan kegiatan lainnya ibadah. Kemudian terakhir wa'iqadha ahlahu, bangunkan keluarganya. Jadi tidak hanya mengupgrade dirinya, ibadahnya semakin baik, tetapi lingkungan sekitar kita, ahlahu khususnya keluarga ya, ataupun masyarakat sekitar sama-sama kemudian dirangkul untuk semakin baik ibadah. Jadi tidak hanya individualis, tapi kemudian juga sosial. Nah, mungkin begitu dari saya. Sekiranya kita sudah paham waktunya, motivasinya, dan sekiranya kegiatan apa saja yang bisa kita isi selama mencari malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Billahi bisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Billahi bisabilil haq. Fastabiqul khairat.